perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Daniatul Maulidia. Di sini saya akan menerangkan tentang teori integrasi ilmu sebagai paradigma keilmuan. Secara bahasa atau istilah, paradigma merupakan gabungan dari kata para dan digma. Dalam bahasa Yunani, kata para berarti di sebelah atau di samping, sementara digma bermakna teladan, ideal, model, atau arketip. Adapun secara istilah, paradigma merupakan sebuah cara pandang yang dipakai oleh seseorang dalam memahami dan melihat alam semesta, yang berupa sebuah deskripsi atau perspektif umum tentang metode atau teknik untuk menjelaskan kompleksitas problematika alam semesta. Oleh karena itu, dalam sebuah paradigma terhimpun 3 elemen pokok, yakni metodologi, epistemologi, dan ontologi. Dengan demikian, integrasi berarti proses menyatukan untuk menjadi satu kesatuan konsep yang utuh, atau bisa juga diartikan dengan proses memadukan nilai-nilai tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan terhadap konsep yang lain yang berbeda, sehingga menjadi keterpaduan dan tidak bisa dipisahkan. Muhammad Amir memberikan pendapat bahwa integrasi keilmuan yaitu sebuah upaya untuk menyatukan atau menggabungkan keilmuan yang memberi ruang lingkup pada aktivitas nalar manusia dan juga menyediakan kelulusan pada Tuhan dan wahyunya. Istilah lainnya adalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Dan ini didasarkan pada asumsi akan adanya kejayaan ilmu pengetahuan dan sains yang telah berkembang dengan baik pada masa peradaban Islam, di mana ilmu agama telah terintegrated. Antara tokoh muslim yang terlibat aktif dalam diskusi tentang wacana tersebut, diantaranya Sayyid Hussein Nasr, Naqib Al-Attas, Ismail Al-Faruqi, dan Ziauddin Sardad. Jika Naqib Al-Attas menggunakan istilah dewesternisasi ilmu untuk integrasi ilmunya, maka Ismail Roji Al-Faruqi mempertengahkan dengan istilah islamisasi ilmu, sementara Zainuddin Sardar mendorong konsep sains Islam kontemporer. Dalam perspektif Nasr, sains Islami dapat digabung jika ia melalui intelek berasal dari ilahiyah. Dan kedudukan intelek ini berada dalam hati manusia dan bersifat ilahiyah. Sementara pengetahuan diperoleh dari akan semesta. Dan akal bukanlah bagian dari intelek, maka ia tidak dapat dijadikan sebagai sains Islam. Sementara Sardar meyakini bahwa proses islamisasi ilmu pengetahuan perlu berangkat dari upaya membangun epistemologi Islam secara original, sehingga betul-betul menghasilkan sistem pengetahuan yang dikonstruksi di atas asas dan fondasi ajaran atau nilai-nilai Islam. Gagasan dan diskursur islamisasi ilmu tersebut tidaklah berjalan sempurna sebagaimana yang diharapkan para pelopornya. Beberapa ilmuwan muslim banyak menolak gagasan tersebut. Muhammad Arkoun misalnya, seorang pemikir muslim handal di era modern ini, menyatakan tidak sepakat jika ilmu harus diislamkan. Beliau menegaskan bahwa usaha untuk menjadi agama sebagai sebuah ilmu, maka akan menggeser ilmu menjadi agama. Ilmu pengetahuan diperoleh melalui kontribusi para ilmuwan, yang hal itu bisa salah dan bisa pula benar. Tidak mungkin ilmu itu sakral jika ternyata ia harus tunduk kepada kebenaran teori lain yang lebih valid kebenarannya. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang arah pengembangan keilmuan dan kelembagaan. Pendidikan merupakan instrumen penting dan bernilai strategis dalam transformasi peradaban masyarakat. Dalam upaya mewujudkan lembaga pendidikan tinggi agama yang ideal, perlu diciptakan keterpaduan dalam sistem dan proses penyelenggaraan pendidikan maupun fasilitas pendukung yang memadai. Berbagai inovasi dan
dan program pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan, di antaranya meliputi penyempurnaan kurikulum, pengadaan sumber belajar dan referensi, peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi pendidikan mereka, serta peningkatan manajemen pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berperan mengubah manusia beban menjadi manusia produktif. Kurikulum sebagai gambaran dari alur fiktif dan proses dari sebuah lembaga pendidikan menempati posisi netral ketika sebuah upaya peningkatan dan penyelenggaraan pendidikan mulai direncanakan. Dalam konteks historis, perkembangan pemikiran Islam telah memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab di berbagai bidang kajian ilmu seperti hukum, teologi atau kalam, politik ataupun tasawuf, yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana mazhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan relevansinya adalah kerangka metodologi keilmuan yang mereka ciptakan. Islam adalah agama yang selalu relevan pada setiap situasi dan kondisi. Solihun fi kulli al-zaman wa al-makan. Untuk membuktikan keyakinan ini, jalan yang ditempuh umat Islam berbeda-beda sesuai dengan cara pandang keyakinan mereka terhadap Islam. Saya akan menjelaskan tentang landasan yuridis, teologis, integrasi ilmu agama dan umum. Secara yuridis, pengembangan keilmuan UIN didasarkan pada ketentuan antara lain: pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pada pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka kesatuan negara Republik Indonesia yang memperhatikan aspek peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, serta persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan dalam pasal 38 ayat 3 disebutkan kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Kedua, Kemendiknas RI nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. Pemerintah, dalam hal ini Mendiknas, memberi keleluasaan kepada pengelola lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri. Pemerintah hanya memberikan rambu-rambu bagi pedoman pengembangnya. Secara teologis, integrasi ilmu agama dan ilmu umum ini didasarkan kepada Quran surat Al-Mujadilah ayat 58, yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kamu, yaitu mereka yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mengapa orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan secara komprehensif akan dihormati atau diberi kepercayaan dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan? Ini artinya orang beriman dan berilmu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Meski demikian, orang beriman tetapi tidak berilmu juga akan lemah. Karena itulah, keimanan seseorang yang tidak didasari dengan ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Pun sebaliknya,
orang yang berilmu tapi tidak beriman juga akan tersesat. Berdasarkan penjelasan tersebut, secara normatif Islam tidak mengenal dikotomi ilmu. Makna integratif di sini adalah keterpaduan kebenaran wahyu dengan bukti-bukti yang ditemukan di alam semesta. Struktur keilmuan yang integratif di sini tidak berarti antara berbagi ilmu tersebut dilebur menjadi satu bentuk ilmu yang identik, melainkan karakter, corak, dan hakikat antara ilmu tersebut terpadu dalam kesatuan dimensi material, spiritual, akal wahyu, ilmu-ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pemaknaan integrasi ilmu dan agama. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Menurut Purwodarminto mengartikan integrasi adalah penyatuan supaya menjadi suatu kebulatan atau menjadi utuh. Dalam ilmu sosial sendiri dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi juga dapat terjadi pada bidang politik, budaya maupun pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipresentasikan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh-contoh integrasi ilmu dan agama. Nah, yang pertama, lembaga pendidikan Islam, mulai madrasah ibtidaiyah sampai perguruan tinggi agama Islam. Lembaga ini memang memberikan materi-materi ilmu keagamaan seperti tafsir, hadis, fikih, dan lainnya. Dan pada waktu yang sama juga memberikan berbagai disiplin ilmu modern yang diadopsi dari barat. Maksudnya, mereka telah melakukan integrasi ilmu dan agama memang benar, akan tetapi integrasi yang dilakukan tersebut biasanya hanya sekedar memberikan ilmu agama dan umum. Yang kedua, pesantren mahasiswa. Di pesantren juga dilakukan integrasi para santri yang mayoritas mahasiswa digembleng dengan norma-norma sosial dan norma keagamaan secara ketat. Mereka mendapatkan bekal pengetahuan umum di bangku kuliah dan mendapatkan pengetahuan moral keagamaan dari pesantren. Dengan demikian, mereka diharapkan menjadi sarjana yang bermoral baik dan utuh ketika terjun di masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Jauharatul Jinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancangan integrasi UINHAS Jember. Saat ini, YAIN Jember sedang berproses menuju universitas, yakni dengan nama Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq atau UINHAS Jember. Upaya transformasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat ini tidak hanya memerlukan keilmuan agama, tetapi juga keilmuan umum atau sains, ditambah lagi dengan kompleksitas kehidupan yang tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu. Katanya telah memaksa YAIN Jember untuk memadukan berbagai ilmu. Tentu YAIN Jember tidak boleh gegabah, apalagi latah, sebab perubahan status ini meniscayakan mengembangkan dua keilmuan sekaligus secara integral di UINHAS Jember ke depan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan poin tentang ancangan integrasi UINHAS Jember. Paralel dengan ontologisnya, pada level paradigmatik, filosofi ini ternyata telah menginspirasi para cendekia YAIN Jember untuk mencanangkan paradigma integratif interkoneksi tauhidi sebagai cara pandang integrasi keilmuan di UINHAS Jember. Kekuatan ilmu bagi cendekia YAIN bagaikan sumber mata air yang terletak pada keberhubungannya antara satu dengan lainnya. Artinya, kerangka pikir integrasi keilmuan yang harus dibangun yaitu kesatuan atau integratif, kesaling hubungan atau interkoneksi antara keilmuan umum dan agama. Sementara pada level epistemologis,
Filosofi sumber mata air ini ternyata telah menghantarkan kaum cendekia IAIN Jember untuk memilih integrasi sirkulir sebagai bentuk epistemologi integrasi keilmuannya. Sebagaimana sifat kekuatan air yang terletak pada kebersinambungan unsur-unsurnya, kekuatan epistemologi ini juga terletak pada proses dialektika sirkulirnya dalam penggalian keilmuan. Melalui epistemologi ini, kerja integrasi keilmuan UINHAS kedepannya akan diarahkan pada adanya kesinambungan kerja akademik dari 3 aras epistemologi keilmuan yang mencakup aras burhani atau sains, bayani atau agama, dan irfani atau tasawuf. Sebagian orang kembali bertanya, bagaimana sih praktiknya belajar atau mengkaji ilmu secara integratif di UINHAS Jember nanti? Nah, pada level inilah kerja serius para cendekiawan IAIN Jember diperlukan, karena bukan hanya menyangkut kurikulum dan perangkatnya saja, tetapi juga bagaimana elaborasi semua hal di atas dalam rencana induk pengembangan atau RIP, rencana strategis atau Renstra, rencana operasional atau Renop, program, dan roadmap. Ancangan integrasi keilmuan UINHAS pada level aksiologisnya yang ternyata menekankan pada implementasi nilai-nilai Islam Nusantara dan maqasid al-syariah. Nilai Islam Nusantara pada level ini diancangkan sebagai pijakan dalam hal pemilihan proses, mekanisme, dan pendekatan serta indikator output yang diharapkan. UINHAS Jember kedepannya mempersilahkan penggunaan berbagai model pendekatan prospektif dalam mengkaji keilmuan secara integratif. Akan tetapi, indikatornya harus tetap berpijak pada rambu-rambu nilai Islam Nusantara, antara lain yaitu nilai tasawuf atau moderat, yang meniscayakan penggunaan cara berpikir yang tidak tekstualis dan tidak liberal. Nilai tasamuh atau toleran, yang meniscayakan penggunaan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan dengan tetap berpijak pada sumber-sumber pengetahuan. Nilai tawazun atau menjaga keseimbangan, yang meniscayakan penerapan prinsip keseimbangan dalam setiap hal, antara dunia dan akhirat, antara keluhuran wahyu dengan kreativitas nalar. Kemudian nilai iktidal atau tegak lurus, yang meniscayakan penggunaan konsistensi dan pemikiran proporsionalnya. Dan yang terakhir, nilai islahiyah, yang meniscayakan adanya kreativitas dan inovasi tanpa meninggalkan tradisinya. Sinergis dengan corak tauhidiyah, orientasi aksiologi keilmuan integratif di UINHAS Jember kedepannya diarahkan pada upaya pencapaian kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Indikatornya yaitu kepastian pada terpeliharanya agama atau hifz ad-din, terpeliharanya jiwa, hifz an-nafs, terpeliharanya akal, hifz al-aql, terpeliharanya harta, hifz al-mal, serta terpeliharanya keturunan, hifz an-nasl. Demikianlah pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.